Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate sebuah video informasi terkait P3K Guru tentunya, yang mana di sini ini adalah merupakan kabar yang dinantikan oleh teman-teman guru honorer. Di sini teman-teman guru honorer bisa tenang karena adanya surat dari Kemenkeu atau Kementerian Keuangan yang memastikan anggaran gaji guru P3K. Di sini ada 4 hal pokok dari surat Kemenkeu yang memastikan anggaran gaji P3K guru. Itu sudah terjamin teman-teman. Jadi teman-teman guru honorer yang lolos P3K itu tidak usah khawatir lagi ya atas desas-desus yang berkembang terkait gaji P3K guru. Kemendikbudristek berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan sudah mengamankan terkait anggaran gaji untuk P3K guru. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini ini adalah contoh screenshot ya, screenshot atau tangkapan layar dari surat Kemenkeu soal Pagu DAU 2021 untuk gaji guru P3K. Ini masih tertanggal 25 Juni 2021. Jadi memang sudah ditetapkan ya bahwasanya untuk gaji P3K guru itu sudah ada di dana alokasi umum tahun 2021, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pemda untuk tidak mengajukan formasi sebanyak-banyaknya untuk merealisasikan merealisasikan yang namanya rekrutmen 1 juta guru P3K di tahun 2021-2022. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia, tentunya adalah jpnn.com. Di sini Mas Menteri Pendidikan ya, Mas Menteri yaitu Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim menyatakan gaji P3K guru sudah diatur dalam Pagu DAU 2021. Kementerian Keuangan pun mempertegas dalam suratnya. Ya, jadi memang apa yang dikatakan oleh Mas Menteri itu terbukti ya bahwasanya Kementerian Keuangan mempertegas dalam suratnya bahwa gaji P3K itu sudah diatur dalam Pagu DAU 2021. Ada suratnya bahwa gaji P3K guru sudah masuk Pagu DAU 2021, dana itu nggak boleh digunakan untuk yang lainnya, kata Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI hari Rabu tanggal 1 bulan 12 2021. Nah, untuk membuktikan pernyataannya, Mas Nadiem Makarim menyerahkan surat Kemenkeu tersebut kepada Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda. Jadi, Mas Menteri langsung menyerahkan ya surat dari Kementerian Keuangan langsung kepada Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda untuk membuktikan pernyataannya. Jadi, ketika kita sudah mendengar informasi ini, tidak ada lagi ketakutan terkait atau was-was terkait dengan penganggaran gaji P3K guru, termasuk Pemda yang tidak sempat mengajukan formasi untuk seleksi P3K guru ini. Sebaiknya segera mempersiapkan ya formasi untuk diajukan ke Kemendikbudristek dalam rangka merealisasikan target 1 juta guru di tahun 2022 nantinya, yaitu untuk menyelesaikan sisa formasi di tahun 2021 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di sini tambahan informasinya. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, Bapak Saiful Huda membenarkan surat Kemenkeu yang menyatakan gaji P3K guru sudah dianggarkan dalam dana alokasi umum 2021. Ada suratnya dan semuanya jelas. Itu ujar Bapak Saiful kepada jpnn.com. Nah, di sini suratnya bernomor S-98 garis miring PK garis miring 2021 tertanggal 25 Juni 2021, dan ini ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bakti. Surat tersebut juga ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan adanya surat ini berarti sudah dipastikan bahwasanya gaji P3K itu ditalangi atau ditanggulangi pusat, bukan ditanggulangi oleh daerah, tapi ditangani
ditangani langsung oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan, seperti itu ya. Jadi tentunya tidak ada alasan lagi bagi Pemda untuk tidak mengajukan formasi sebanyak-banyaknya terkait P3K guru ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap kabupaten, kota ataupun provinsi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasinya. Nah, di sini yang pokoknya adalah ada 4 hal pokok yang diatur dalam surat Kemenkeu, yaitu yang pertama, Pemda sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Nah, jadi ini 4 hal pokok yang diatur dalam surat Kemenkeu atau Kementerian Keuangan. Yang pertama, Pemda sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan Kemenpan RB memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan P3K pada 2021. Adapun pendanaan atas pengangkatan formasi P3K tersebut sudah diperhitungkan dalam penghitungan DAU tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar. Nah, jadi di sini Pemda memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan P3K pada tahun 2021. Jadi guru-guru honorer yang lolos P3K di tahap 1, 2, dan 3 wajib langsung diuruskan pemberkasan NIP-nya ya, termasuk dari Pemda itu sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua, dapat diinformasikan bahwa kebutuhan formasi P3K sudah tercantum sebagai bagian dari belanja wajib, yaitu paling sedikit sebesar 25% dari alokasi dana transfer umum DTU sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021. Dengan demikian, Pemda wajib menganggarkan dan menyampaikan laporannya kepada pemerintah pusat. Nah, jadi memang kebutuhan akan formasi P3K itu adalah merupakan wajib ya, itu masuk kategori belanja wajib. Yang paling sedikit itu 25% dari alokasi dana transfer umum. Jadi memang untuk dana transfer umum itu kebutuhan formasi P3K itu masuk ke dalam kategori belanja wajib teman-teman ya. Dan di sini Pemda wajib menganggarkan. Jadi Pemda wajib menganggarkan dan menyampaikan laporannya kepada pemerintah pusat tentunya. Seperti itu ya, luar biasa sekali. Nah, ini semakin jelas informasinya. Kemudian adapun besaran kebutuhan penggajian P3K masing-masing daerah dengan memperhatikan PMK itu nomor 17 PMK 07 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19 dan dampaknya, seperti itu ya. Nah, jadi ada aturannya di sini teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian yang ketiga, hal pokok yang ketiga adalah berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kepada kepala daerah untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini lagi-lagi di poin ketiga itu Pemda didesak untuk melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB dan tentunya wajib merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian poin yang keempat, sebagaimana penjelasan di atas, maka alokasi P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam penganggaran sudah ditentukan penggunanya secara spesifik atau bersifat air market, tidak bisa digunakan untuk belanja lain. Nah, ini dilansir di cpnn.com. Jadi untuk alokasi dana P3K itu tidak bisa digunakan untuk belanja lain. Di sini sudah divonis teman-temannya di poin keempat, seperti itu. Jadi dengan informasi ini saya harap teman-teman guru honorer itu lebih optimis lagi menatap sebagai status menjadi guru ASN P3K karena semuanya sudah terjamin ya, mulai dari anggaran pengangkatan sampai pembayaran gaji teman-teman guru P3K itu sudah dijamin di DAU 2021. Oke, semoga video ini ada manfaatnya walaupun sedikit. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.